bersedia menghadiri undangan saya untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Pada kali ini saya melaksanakan diseminasi ini dengan tujuan untuk melaksanakan tugas aksi nyata saya karena sedang menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 9 perwakilan dari Kabupaten Banyumas, utamanya adalah Komunitas Desa Manado. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menyingkat waktu kita mulai saja kegiatan pada hari ini. Dan judul diseminasi saya pada hari ini adalah budaya positif. Tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Jadi tujuan pendidikan tersebut kemudian melahirkan budaya positif, di mana budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, profil belajar Pancasila ada 5 elemen, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, tanggung jawab, mandiri, gotong royong. Lanjut ke pemahaman selanjutnya, yaitu konsep utama dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi yaitu posisi kontrol guru, kemudian yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Dari ketujuh elemen ini saya akan membahasnya satu persatu, dimulai dari perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar di sini dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Perubahan paradigma teori kontrol yang terkenal adalah ilusi kontrol dari Dr. William Glasser, di mana ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini ilusi Pak Bu. Jadi apa yang selama ini kita kerjakan hanya sebatas ilusi bahwa memberikan rasa bersalah kepada murid dapat menguatkan karakter, itu hanya sebuah ilusi, bukan sebuah kenyataan. Beranjak dari situ kita mencoba merubah paradigma tersebut. Nah, di sini elemen yang kedua adalah disiplin, berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkorelasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian menurut budaya kita bahwa disiplin adalah disiplin itu telah merubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kata kuncinya kepatuhan. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi selama ini murid kita sendiri juga kalau berkenaan dengan kata disiplin pasti muncul rasa ketidaknyamanan. Selanjutnya
Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Dan untuk poin 1 dan 2 ini merupakan motivasi eksternal yang ini dampaknya kurang baik. Namun untuk yang terbaiknya adalah poin ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri, karena hal tersebut adalah motivasi internal sehingga akan menimbulkan atau memunculkan disiplin positif. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai kita pada poin yang kelima, yaitu restitusi atau posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru kita memiliki 5 posisi, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, kemudian yang kelima adalah manajer. Menurut saya selama ini mungkin kita sudah menerapkan untuk yang 1, 2, dan 3. Ya, untuk yang nomor 3 masih ada tolerir atau toleransi ini masih bagus, tapi untuk yang 1 dan kedua menurut saya mari kita coba tinggalkan, karena ini sudah tidak sesuai dengan tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Dengan penghukum atau posisi kontrol guru sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah, ini akan menciptakan sebuah traumatis pada siswa. Mungkin dulu kita pernah jika ada murid kita terlambat, ayo coba ke depan kelas pegang kupingnya, atau kalau terlambat menulis sampai 10 kalimat, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah itu mari kita coba tinggalkan. Mari kita mencoba untuk menempatkan atau memposisikan kita sebagai manajer. Kalau dengan manajer, nanti anak akan lebih bertanggung jawab dengan perbuatannya dan memotivasi anak untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Sebagai contoh, kemarin saya ketika mengajar di kelas 5, ada siswa yang datang terlambat, kemudian saya tanyakan mengapa terlambat, kemudian kita boleh menanyakan atau memvalidasi tindakan salah tersebut. Dan untuk itu, untuk restitusi sendiri langkah-langkahnya akan dijelaskan di slide selanjutnya di poin 6. Namun sebelum ke langkah-langkah restitusi, kita menuju ke keyakinan kelas dulu, di mana keyakinan kelas adalah nilai-nilai basic atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Kemudian menurut Gosen tahun 98, keyakinan kelas adalah suatu keyakinan akan memotivasi seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi kalau selama ini kita sudah punya peraturan kelas, dilarang makan di kelas, dilarang datang terlambat, itu masih disebut peraturan. Tapi kalau sudah menjadi keyakinan kelas, itu akan berubah menjadi sebuah kalimat positif. Kalau dilarang datang terlambat, berarti kalimat positifnya apa? Disiplin. Kemudian dilarang membawa konar di dalam kelas. Keyakinan kelasnya adalah menciptakan suasana nyaman. Jadi kita merubah dari peraturan menjadi keyakinan. Artinya mengubah dari kalimat negatif, kalimat dilarang, tidak boleh, dan sebagainya menjadi kalimat positif, sehingga siswa akan ini poin yang di bawah, yaitu seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita sampai pada segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, tujuan pendidikan kita adalah menciptakan karakter, Bapak Bu. Nah, selanjutnya
sebagai contoh, ketika ada siswa yang datang terlambat, kita tanya mengapa datang terlambat. Nah, nanti kita mau validasi tindakan yang salah. Iya, guru juga dulu pernah melakukan hal yang sama seperti kamu, tetapi kemudian kita memberikan keyakinan, tetapi itu kurang baik. Nah, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Apa coba? Kita harus disiplin ke sekolah datang tepat waktu. Nah, dengan kita menanyakan keyakinan kepada siswa, maka siswa akan bertanggung jawab. Nah, setelah itu kita memberikan penawaran. Nah, setelah kamu mengetahui keyakinan kelas kita, selanjutnya bagaimana agar kamu tidak terlambat? Nanti anak akan menjawab sebagaimana pengalaman saya kemarin, saya tidurnya akan lebih awal supaya bangun pagi tidak telat. Kemudian saya mempersiapkan bekal lebih disiplin lagi agar pagi-pagi sudah siap dan tidak terlambat ke sekolah, seperti itu. Nah, adanya saya akan memperbaiki diri itu merupakan bentuk kesadaran dari murid untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan, sebagaimana disebutkan dalam poin yang kedua. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya, nah ini adalah segitiga restitusi. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian setelah itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tadi sudah saya praktekkan. Menstabilkan identitas itu dengan memberikan pertanyaan, kenapa kamu datang terlambat? Bapak Ibu dan Kepala SD dari apa yang telah saya sampaikan, adakah yang mau ditanyakan atau mau memberi masukan? Bu Siti, terima kasih. Di sini saya mau menanyakan tentang budaya positif. Saya ada kelas tinggi, jadi bagaimana cara menerapkan budaya positif di kelas ini barangkali kelas 3 sama itu berbeda. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang disampaikan Ibu Siti. Untuk menerapkan budaya positif di kelas tinggi, ini mungkin malah lebih mudah daripada di kelas rendah. Dengan kita, anak itu akan mencontoh guru, meniru guru. Jadi kita untuk menerapkan budaya positif kepada siswa, kita memberikan contoh dulu dengan cara yang pertama datang lebih awal, ya. Jadi siswa akan mencontoh guru-gurunya saja di sini. Kemudian kita itu konsisten dengan apa yang telah kita sampaikan, tidak hanya 1-2 kali saja, tapi kita akan lebih baiknya adalah terjadwal seperti itu, membuat jadwal atau dokumentasi dari kegiatan disiplin positif yang kita terapkan di kelas kita maupun di sekolah kita. Selain Bu Siti, adakah yang mau bertanya? Oh, iya. Ini sangat menarik karena sesuatu yang dilaksanakan oleh guru pada umumnya masih bersifat negatif, tapi dengan adanya budaya positif ini akan merubah mindset kita selaku guru yang tadinya negatif, misalnya dilarang berubah akan menjadi yang harus dilakukan
masing-masing, sehingga budaya positif ini akan berkembang bukan hanya di satu kelas tapi di banyak kelas, dan ini akan budaya menjadi satu sekolah. Nah, kalau ini terjadi, maka budaya positif bukan hanya di satu kelas tetapi di sekolah. Kalau semua guru juga melaksanakan budaya-budaya positif yang ada di kelasnya, itu masukan dari banyak orang yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Priyanto, atas masukannya. Ya, tadi yang telah disampaikan bahwa beliau berharap budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah. Juga arah sana, langkah yang saya lakukan adalah pertama, saya menerapkan di sekolah di kelas saya dulu Bapak. Kemudian nanti jika dirasa memang itu sudah berhasil, nanti langkah kedepannya adalah saya menularkan kepada teman-teman agar itu menjadi sebuah budaya positif dan bisa dilaksanakan di seluruh kelas atau di 12 kelas di SMK kita. Dan semoga semua guru bisa mendukung pelaksanaan budaya positif tersebut. Jadi Pak Guru, ada lagi yang mau disampaikan?